Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, hayya naskrullah azza wa jalla alladzi qad ni'matal iman wal islam hatta qadarna nusalli salatan maghrib berjamaah. Salatan wassalaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Ustadz Mukhrij. Semoga diberikan kelancaran dengan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Ashari. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, tepatnya semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan yang bertema syarat-syarat mufassir tafsir maqasidi. Jadi saya di sini akan membahas terkait syarat-syarat mufassir. Sebelum kita mengulik lebih dalam lagi, sebelum kita ingin menjelaskan lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu latar belakang ini seperti apa, seperti itu. Jadi, tafsir maqasidi ini adalah pendekatan penafsiran Al-Quran yang fokus pada tujuan dan hikmah syariat. Karena metode ini tidak hanya melihat teks ayat, tetapi juga makna dan kemaslahatan yang ingin dicapai, maka diperlukan kemampuan khusus dari seorang mufassir. Jadi menjadi seorang mufassir ini tidak mudah ya gitu. Ada statement-statementnya, ada yang kita harus menguasainya seperti itu. Supaya apa? Agar penafsiran ini tidak menyimpang. Menyimpang dari apa? Dan tetap sesuai dengan tujuan syariat. Ulama juga menetapkan beberapa syarat penting seperti penguasaan bahasa Arab, ilmu Al-Quran, fikih, ushul fiqh, dan serta pemahaman terhadap maqasid syariah. Jadi menjadi seorang mufasir ini kita harus menguasai yang tadi telah disebutkan. Dan dengan adanya syarat-syarat ini, tafsir yang dihasilkan menjadi lebih tepat, relevan, dan bermanfaat bagi umat. Oke, langsung saja. Apa sih tujuan tafsir maqasidi ini? Seperti itu. Kita bisa lihat di PPT juga. Jadi tujuan utama dari tafsir maqasidi ada beberapa poin penting nih. Di sini saya mengambil 3 poin penting. Yang pertama ini memahami maksud syariat secara lebih mendalam. Setiap ayat memiliki pesan besar yang harus difahami, bukan hanya makna lahiriahnya seperti itu. Jadi kita harus paham juga gitu. Dan juga yang kedua, menggali nilai kemaslahatan. Maksudnya apa? Jadi kemaslahatan adalah inti dari maqasid syariah, apa yang membawa kebaikan bagi manusia, seperti itu. Dan yang ketiga, menyatukan teks Al-Quran dengan tujuan hukum Islam. Gitu. Jadi diantaranya seperti lafaz ayat dengan realitas sosial harus sejalan gitu. Jadi jangan ada yang menyimpang, jadi sesuai syariat seperti itu. Karena apa? Karena itu tafsir maqasid lebih komprehensif, lebih menyeluruh dan bisa menjawab tantangan zaman gitu. Jadi maksudnya tujuan tafsir maqasid ini adalah bertujuan untuk mengungkap makna ayat berdasarkan tujuan besar Allah, yaitu maqasid, bukan hanya memberi teks secara literal ya, tapi fokusnya pada hikmah-hikmah syariat seperti keadilan, rahmah, kemaslahatan, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan dengan demikian tujuan ini tafsir menjadi lebih komprehensif, kontekstual, lebih jelas, dan relevan untuk kehidupan modern seperti itu. Oke, nextnya. Oke, nextnya apa sih pentingnya kompetensi mufasir ini gitu. Jadi pentingnya kompetensi mufasir ini sebelum menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan maqasidi secara mufasir perlu kompetensi ilmu yang sangat kuat gitu. Maksudnya karena maqasidi ini bukan hanya membaca teks tetapi memahami substansi syariat. Jika kompetensinya ini kurang, mufasir ini bisa salah mengambil kesimpulan, bisa bid'ah juga, atau menafsirkan ayat keluar dari tujuan syariat gitu. Jadi harus di dalam koridor syariat seperti itu. Dan juga oleh sebab itu ulama menetapkan syarat-syarat yang ketat seperti itu. Jadi maksudnya kenapa kompetensi itu penting teman-teman. Jadi karena mufasir ini memegang amanah besar untuk menjelaskan maksud Allah seperti itu. Tanpa kompetensi, tafsir bisa menyimpang. Kompetensi membuat seorang mufasir akurat dalam memahami ayat, tepat dalam mengambil hukum, dan selaras dengan maqasid syariah seperti itu.
Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas terkait apa aja sih syarat-syarat menjadi seorang mufasir gitu. Jadi syarat-syaratnya ini sangatlah banyak ya teman-teman. Oke, syarat syarat yang pertama menjadi seorang mufasir adalah penguasaan penuh terhadap bahasa Arab gitu. Jadi kalau kita menjadi kalau kita ingin menjadi seorang mufasir, kita harus namanya ini faham dan mendalami gitu. Nahu, sorof, dan balaghah seperti itu. Karena kenapa kita harus harus faham nahu, sorof, balaghah? Karena nahu itu untuk memahami struktur kalimat, sorof untuk memahami bentuk kata dan maknanya, sedangkan balaghah untuk menangkap keindahan dan kedalaman makna ayat seperti itu. Jadi maksudnya tanpa bahasa Arab, seorang mufasir ini bisa salah memahami makna ayat yang sebenarnya. Karena Al-Quran turun dengan bahasa yang sangat tinggi tingkat kefasihannya seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan, tanpa bahasa Arab, makna ayat bisa salah difahami karena setiap perubahan harokat atau susunan kata punya efek hukum seperti itu. Jadi seorang mufasir ini harus mendalami, harus paham namanya nahu sorof balaghah seperti itu. Oke, next. Syarat yang kedua menjadi seorang mufasir itu menguasai berbagai cabang ilmu Al-Quran. Jadi nggak cuman kita paham nahu sorof balaghah, kita harus juga memahami, harus mendalami ilmu Al-Quran juga seperti itu, seperti asbabun nuzul, nasikh dan mansukh, qiraat seperti itu. Kita akan bahas asbabun nuzul dulu nih. Jadi asbabun nuzul ini kenapa kita harus paham gitu asbabun nuzul menjadi seorang mufasir? Karena asbabun nuzul ini kan untuk mengetahui sebab turunnya ayat gitu. Kita akan menafsirkan ayat, menafsirkan surat, kita harus tahu dulu nih ayat ini turun karena kenapa, kejadiannya seperti apa, peristiwanya seperti apa, seperti itu. Dan nasuh dan mansuh, nasih dan mansuh. Agar apa? Agar tidak salah mengambil hukum dari ayat yang sudah dimansuh seperti itu. Dan kiroat ini karena perbedaan kiroat kadang berpengaruh pada makna seperti itu. Jadi semua ini penting ya teman-teman untuk mengetahui konteks dan menguatkan pemahaman maqasidi seperti itu. Jadi semua ini membantu untuk mufasir ini menafsirkan dengan benar sesuai konteks dan tidak menyalahgunakan ayat seperti itu. Oke, next. Syarat yang ketiga menjadi seorang mufasir itu adalah ilmu makosid adalah inti dari tafsir ini itu. Mufasir juga harus memahami tujuan-tujuan besar juga. Syaratnya apa aja nih syariat? Yang pertama, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta gitu. Jadi tujuan-tujuan ini tuh disebut al-kulliyah atau al-khams. Selain itu, mufasir juga harus tahu tingkatan maslahah seperti dururiyah, haziyah, dan tashiyah seperti itu. Tanpa ilmu maqasid, tafsir tidak akan sesuai dengan tujuan syariat seperti itu. Jadi maksudnya dengan kita memahami maqasid, mufasir ini mampu melihat arah, hikmah, dan maksud Allah bukan hanya teks saja seperti itu, teman-teman. Oke, next. Sekarang kita akan beranjak ke syarat-syarat menjadi seorang mufasir yang keempat. Syaratnya apa nih? Syarat yang keempat seperti itu. Jadi syarat berikutnya adalah penguasaan fikih dan usul fik. Di sini ada dua poin penting ya teman-teman. Kenapa kita harus kalau kita menjadi seorang mufasir ini harus menguasai fikih dan usul fik? Karena apa? Karena fikih ini membantu tafsir memahami praktik syariat secara rinci, secara detail seperti itu. Jadi walaupun itu turunnya ayat, kita kan tahu ayat Quran itu adalah bahasa yang sangat balaghah kan yang kita tidak pahami. Seperti ada Allah ya kan, tangan Allah. Kita tidak paham berarti Allah punya tangan seperti itu. Makanya kita harus juga melihat fikih usul fik seperti itu biar kita tahu gitu secara detail penjelasan dari ayat Quran ini seperti apa karena selaras seperti itu. Dan kedua juga usul fik harus juga kita mempelajari usul fik karena memberi metode untuk mengambil hukum dari dalil secara benar seperti itu. Karena usul fik sangat penting karena maqasid tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah istinbat seperti itu. Jadi kesimpulannya tanpa fikih tafsir bisa tidak sesuai dengan praktik hukum Islam, bisa melenceng, bisa dibuat-buat hukum seperti zaman sekarang contohnya. Oke, next kita lanjut ke syarat yang kelima. Apa syarat yang kelima? Jadi syarat yang kelima ini para ulama maqasid itu menekankan bahwa seseorang mufasir harus memahami kondisi sosial masyarakat, harus memahami apa namanya eh, era zaman sekarang, harus memahami kondisi keadaan gitu. Jangan kita ini memahami orang dengan zaman kita, jangan sesuai zamannya seperti itu. Karena apa? Karena salah satu tujuan tafsir maqasid
adalah menjadikan ayat Al-Quran relevan dengan perubahan zaman seperti itu. Sesuai zamannya kita ngejelasinnya, memahaminya gitu. Dan dengan mengenali masalah dan kebutuhan masyarakat juga, mufasir bisa menafsirkan ayat sesuai roh syariat dan manfaatnya bagi umat seperti itu. Jadi, maksudnya mufasir ini memahami kondisi masyarakat. Jadi tafsir maqasid ini menuntut mufasir paham realitas sosial agar penafsiran tetap relevan. Ia harus tahu juga nih masalah yang dihadapi masyarakat, perubahan zaman, tantangan moral, budaya, dan sosial. Ini membuat tafsir terhubung dengan kebutuhan umat, bukan hanya teori saja seperti itu teman-teman. Dan syarat yang keenam itu adalah yang terakhir, adalah syarat sifat dan sikap ilmiah mufasir. Itu harus apa aja? Di sini ada 4 poin penting yang saya tulis. Jadi pertama ini harus jujur dalam menjelaskan makna ayat. Jadi jangan berbohong, jangan lain sebagainya seperti itu. Dan kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi seperti itu. Seperti mengedepankan nafsu daripada ilmu seperti itu. Dan yang ketiga ini berpegang pada kaidah ulama. Jangan jangan keluar dari kaidah ulama, jangan menafsirkan secara pribadi seperti jangan menafsirkan sesuai nafsu gitu. Jadi tapi sesuai ilmu. Dan yang terakhir menghindari penafsiran yang menyimpang seperti itu. Dan menafsirkan Al-Qur'an adalah tugas yang sangat besar sehingga integritas menjadi hal yang sangat wajib seperti itu. Jadi maksudnya, jadi seorang mufasir ini harus memiliki sifat ilmiah yang tadi disebutkan, ya kan, amanah, tidak memaksakan pendapat pribadi, objektif dalam menilai dalil, terus menghindari hawa nafsu juga, dan teliti dan hati-hati dan tidak tergesa-gesa, dan merujuk pada para ulama, dan yang terakhir menggunakan metode yang struktur, gitu, yang jelas. Dan juga sifat ilmiah ini yang menjaga tafsir tetap murni, terpercaya dan jauh dari penyelewengan, seperti itu. Oke, dan contoh, kita kasih contoh implementasi tafsir maqasid ini seperti apa. Tuh, jadi contohnya ini ada beberapa contoh ya penerapan tafsir maqasid dalam kehidupan sehari-hari nih. Contohnya nih, seperti di sini saya ngambil 3 poin penting. Yang pertama, ayat tentang zakat. Tujuannya apa? Tujuannya bukan sekedar kewajiban ya, tetapi menjaga keadilan sosial dan mencegah kesenjangan seperti itu. Dan contoh yang kedua, ayat keluarga, semua hukum pernikahan, talak, dan nafkah memiliki tujuan menjaga keharmonisan dan kemaslahatan rumah tangga seperti itu. Dan yang ketiga, larangan riba. Nah, kenapa sih ada larangan riba? Tujuan ini untuk apa sih riba ini? Itu tujuannya itu untuk mencegah penindasan ekonomi seperti itu. Nah, kan banyak orang yang terlilit hutang, terlilit apa, kan pinjol dan sebagainya, jadinya terpaksa untuk meriba gitu kan. Jadi ya kalau bisa mencegah penindasan ekonomi seperti itu karena bisa mempersulit ekonomi juga gitu. Dengan melihat tujuan, kita melihat, memahami hikmah ayat ayat itu tersendiri seperti itu. Jadi kesimpulannya dari pembahasan saya, jadi syarat mufasir dalam tafsir maqasid ini sangat penting ya teman-teman. Karena metode ini tuh menafsirkan ayat berdasarkan tujuan dan kemaslahatan syariat. Untuk itu, mufasir harus memiliki penguasaan bahasa Arab, ilmu-ilmu Al-Quran, fikih, dan usul fikih, serta pemahaman mendalam tentang maqasid syariah gitu. Jadi wajib ya seorang mufasir ini harus mendalami itu semua. Dan ia juga perlu memahami realitas sosial dan memiliki sikap amanah dan menafsirkan ayat seperti itu. Jadi jangan bohong, jangan kadzab gitu. Jadi harus benar-benar sesuai kejadian, sesuai para alim ulama seperti itu. Dengan terpenuhi syarat-syarat tersebut, tafsir maqasid dapat menghasilkan pemahaman yang benar, relevan, dan bermanfaat bagi umat. Baik, sebagai penutupannya saya ingin berterima kasih perhatian yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian dan juga pada Ustadz Mukhrij. Semoga materi mengenai syariat mufasir tafsir maqasid ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya kompetensi dalam menafsirkan Al-Quran sesuai tujuan syariat, bukan sesuai nafsu seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada salah mohon dikoreksi supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin hada ma qultu lakum. Astaghfirukum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.